Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memulai sesi tanya jawab tentang perubahan dan pengalihan kontrak. Untuk pertanyaan dan perjawaban akan dipaparkan langsung oleh yang pertama, silahkan. Baik, saya akan memaparkan pertanyaan yang pertama, yaitu disebabkan oleh apakah subrogasi karena undang-undang itu terjadi dan bagaimana contohnya. Subrogasi karena undang-undang ini terjadi disebabkan adanya pembayaran yang dilakukan pihak ketiga untuk kepentingan sendiri dan seorang kreditur melunasi hutang-hutang kepada kreditur lain yang bersifat utangnya mendahului. Contohnya itu bagaimana? Contohnya itu yang A berkedudukan sebagai kreditur kepada B dan B ini masih mempunyai kreditur yang lain bernama C. Akibatnya adanya subrogasi adalah beralihnya hak tuntutan dari kreditur kepada pihak ketiga dalam pasal 1400 KUH Perdata. Peralihan hak itu meliputi segala hak dan tuntutan. Misalnya, A telah memberi rumah kepada pengembang dengan menggunakan fasilitas KPR di salah satu bank dengan angsuran setiap bulannya 300.000. Namun dalam perkembangannya A tidak mampu lagi membayar angsuran tersebut. Kemudian A mengalihkan pembayaran rumah itu kepada C. Dengan demikian, akhirnya C yang membayar rumah tersebut kepada bank. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Maisha yang telah memaparkan pertanyaan dan juga jawabannya. Baik, kita akan beralih ke pertanyaan kedua. Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Saya akan memaparkan pertanyaan kedua, yaitu mengapa amandemen harus dibutuhkan dalam perubahan dan pengalihan kontrak. Karena amandemen tujuannya itu memperbaiki atau menyempurnakan, maka amandemen lebih banyak digunakan dalam memperbaiki dan atau menyempurnakan dokumen negara yang mencakup bentuk, struktur, prosedur agar lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk Saudara Irfandi. Baik, untuk pertanyaan dan pemaparan jawaban ketiga akan diberikan oleh saya. Pertanyaan dari saya ialah bagaimana macam-macam novasi dari menurut pasal 1413 KUHP. Di sini yang pertama adalah novasi subjektif. Novasi objektif. Novasi objektif yaitu suatu perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur di mana perjanjian lama dihapuskan. Ini berkaitan oleh perjanjian. Yang kedua ada novasi subjektif yang pasif. Novasi subjektif yang pasif yaitu perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Namun debiturnya diganti oleh debitur yang baru sehingga debitur lama dibebaskan. Yang ketiga ada novasi subjektif yang aktif. Novasi subjektif yang aktif yaitu pergantian kreditur di mana kreditur lama dibebaskan dari kontrak dan kemudian muncul kreditur baru dengan debitur yang lama. Baik, sekian dari saya untuk penyampaian pertanyaan dan jawaban. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, bagaimana cesi dalam tinjauan hukum Islam? Serta bagaimana cesi, subrogasi, dan novasi secara konseptual berbeda? Di dalam hukum Islam, pembahasan terperinci tentang cesi itu belum ada. Tetapi secara umum, perihal utang piutang telah dibahas pada akad hawalah. Dalam fatwa-fatwa DSN MUI, cesi dikategorikan sebagai novasi subjektif aktif atau bentuk subrogasi yang disertai dengan kompensasi. Di sisi lain, secara konseptual, antara cesi, subrogasi, dan novasi adalah berbeda. Cesi, subrogasi, dan novasi merupakan produk hukum dari KUH Perdata yang pada hakikatnya memiliki kesamaan dengan hawalah di dalam hukum Islam. Meskipun klausul cesi, subrogasi, dan novasi tidak disebutkan secara mendetail dalam hukum Islam, namun pembahasannya dapat dimasukkan ke dalam hawalah karena terkait dengan utang piutang. Nah, hawalah sendiri ini adalah memindahkan sesuatu dari suatu ke tempat lain
yang dalam hal ini hawalah dimaknai sebagai pengalihan piutang. Selain berdasarkan KUH Perdata, ketentuan cesi, subrogasi, dan novasi di Indonesia juga terdapat dalam Fatwa DSN MUI, yaitu Fatwa DSN MUI nomor 13/DSN-MUI/10/2016 tentang novasi subjektif berdasarkan prinsip syariah, dan Fatwa DSN MUI nomor 104/DSN-MUI/10/2016 tentang subrogasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam kedua fatwa tersebut, cesi dikategorikan sebagai novasi subjektif aktif atau penggantian dain dengan kompensasi atau iwat atau bentuk subrogasi yang disertai dengan kompensasi. Dalam dua fatwa tersebut belum ada uraian lengkap tentang cesi. Adapun secara konseptual, cesi, subrogasi, dan novasi adalah berbeda. Dalam cesi, utang piutang yang lama tidak dihapus, hanya beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru. Sedangkan dalam subrogasi, utang-utang yang lama dihapus untuk kemudian dihidupkan lagi bagi kepentingan kreditur baru dengan cara membayarkan pada kreditur lama. Dalam hal novasi, utang piutang yang lama dihapus untuk diganti dengan utang piutang yang baru atau pembaharuan utang piutang. Sekian dari saya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah jelaskan pengertian adendum, amandemen, cesi, subrogasi, novasi, kompensasi, dan pencampuran utang. Jawabannya adalah adendum adalah tambahan klausul atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya, namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok. Amandemen adalah perubahan dokumen resmi dapat berupa penambahan atau penghapusan catatan yang salah atau tidak sesuai lagi. Cesi adalah cara pengalihan atau penyerahan piutang atas nama. Subrogasi adalah penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga atas utang debitur kepada pihak kreditur. Yang novasi atau pembaruan utang adalah sebuah persetujuan di mana suatu perikatan telah dibatalkan dan perikatan lain harus dihidupkan di tempat yang asli. Kompensasi adalah penghapusan masing-masing hutang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur. Pencampuran utang adalah pencampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu. Sekian dari pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih untuk Saudari Zulfani dan juga Saudara Muhammad Rizky yang telah memaparkan pertanyaan ketiga dan keempat dan kelima. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.